Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali secara virtual untuk sama-sama mengkaji terkait dengan pelajaran Taisir Mustalah Al-Hadis yang dikarang oleh Al-Ustaz Ad-Doktor Mahmud At-Tahan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat beranggakan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan pembahasan yang kedua, yaitu turuku at-tahammul wa siyagh al-ada. Metode-metode penyampaian hadis dan juga metode-metode penerimaan hadis dan bentuk-bentuk penyampaiannya. Kita sudah sampai di Al-Munawalah terakhir. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan metode yang kelima, yaitu Al-Kitabah. Silahkan dibuka di halaman 162. Al-Kitabatu, tulisan atau catatan. Suratuha, bentuknya, an yaktuba syaikhu masmu'ahu li hadirin au ghaibin. Seorang syekh menuliskan atau mencatat apa yang ia dengar dari hadis, diperuntukkan untuk yang hadir atau yang tidak hadir. Bi khabtihi au amrihi, dengan tulisannya ia langsung atau ia memerintahkan muridnya untuk menulisnya. Anwa'uha, jenis-jenisnya, macam-macamnya. Wahya naw'ani, jadi metode catatan ini ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, makrunah bil ijazah, disertai dengan kata-kata al-ijazah, diizinkan. Seperti ka'ajaztuka ma katabtu laka au ilaika, saya mengijazahkan kepada engkau apa yang aku tulis untuk engkau. Wa nahwi dzalika, dan sejenis itu. Yang kedua, mujarradah anil ijazah, yang tidak disertai dengan kata-kata ijazah. Ka'an yaktuba lahu ba'd al-ahadits wa yursilaha lahu, seperti ia menulis hadis atau sebagian hadis, kemudian ia mengirimnya kepada muridnya. Wala yujizuhu biriwayatiha, dan tidak mengijazahkan, membolehkan untuk diriwayatkan. Hukmur riwayati biha, hukum untuk meriwayatkan terkait dengan metode Al-Kitabah ini. Yang pertama, ammal makrunah bil ijazah,
yang disertai dengan kata-kata ijazah, farriwayatu biha sahihah, maka periwayatannya itu benar. Wahia fis sihhati wal quwwah. Jadi metode al-kitabah atau catatan atau tulisan ini dalam posisi yang benar, wal quwwah dan kuat, kal munawalah al makrunah, sebagaimana metode al munawalah, yaitu perolehan al makrunah yang disertai dengan ijazah. Wa ammal mujarradah anil ijazah, adapun yang tidak disertai dengan al-ijazah, izin, famana'a ar-riwayah biha kaum. Jadi sebagian kaum menolak periwayatannya. Wa ajazaha akharun, dan sebagian yang lain membolehkannya. Was-sahih al-jawazu, dan yang benar adalah diperkenankan atau diperbolehkan. Inda ahli hadis, menurut ahli hadis. Li isy'ariha, karena untuk disebarkan. Bima'na al-ijazah, yang mana itu searti dengan al-ijazah. Jadi ada dua kaum di sini ya, terkait dengan metode al-kitabah ini pendapatnya. Yang pertama menolak, kemudian yang kedua membolehkannya dengan dalih bahwa hadis ini disebarkan, maka ia setara dengan al-ijazah. Hal tushtaratu al-bayyinah li'timadil khatti, apakah disyaratkan penjelasan untuk sandaran penulisan? Maka di sini ada dua pendapat. Ishtarata ba'duhum al-bayyinah 'ala al-khatt. Jadi sebagian kaum ulama itu mensyaratkan penjelasan terkait dengan tulisan. Wadda'u anna al-khatt yushbihul khatt. Mereka menganggap bahwa tulisan satu orang itu bisa menyerupai tulisan yang lain. Wa huwa qaulun dhaif, dan pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang berpendapat yakfi ma'rifatul maktub ilaihi khatt al-katib. Jadi cukup mengetahui tulisan yang ditulis kepadanya, khatt al-katib, yaitu tulisan yang menulis. Li'anna khattal insan la yashtabihu bi ghairihi, karena tulisan orang itu tidak menyerupai dengan tulisan yang lain. Wa huwa shahih, dan ini pendapat yang benar. Al-fadhu al-ada', lafaz-lafaz tata cara penyampaian hadis. Yang pertama, at-tasrihu bilafdzil kitabah, tegas dengan lafaz al-kitabah. Kaqaulihi, seperti perkataannya, kataba ilayya fulanun. Jadi fulan itu menulis hadis kepadaku. Yang kedua, awil itsyanu bi alfaz as-sima' wal qira'ah muqayyadah, yaitu dengan mendatangkan lafaz as-sima', yaitu mendengar, wal qira'ah, dan bacaan qira'ah, muqayyadah, yang terbatas atau ada ikatannya.
Kaqaulihi haddatsani fulanun. Seperti perkataannya telah menceritakan kepadaku fulan. Au akhbarani kitabah. Telah mengkabarkan kepadaku secara tulisan. Jadi yang dimaksud dengan muqayyadah itu disebutkan kitabatan, munawalatan, itu namanya muqayyadah. Jadi kalau lafaz penyampaian ini dengan muqayyadah, maka contohnya seperti tadi, akhbaroni kitabatan. Metode yang keenam terkait dengan penyampaian adalah al-i'lam, yaitu mengumumkan. Suratuhu, bentuknya, an yukhbira asy-syekh at-talib. Seorang syekh mengkabarkan kepada muridnya anna hadzal hadis, bahwasanya hadis ini, aw hadzal kitabi, atau tulisan ini, sima'ahu, yang ia dengar. Hukmu riwayati biha, hukum meriwayatkannya al-i'lam. Ikhtalafa al-ulama, para ulama berbeda pendapat fi hukmi riwayati, dalam menentukan hukum periwayatan bil i'lami, dengan metode al-i'lam, ala qaulain, yaitu dua pendapat. Yang pertama, al-jawazu, boleh saja. Siapa yang berpendapat seperti ini? Katsirum min ashabil hadis wal fiqh wal usul. Banyak dari ahli hadis, ahli fikih, dan ahli usul fikih. Kemudian pendapat yang kedua, adamul jawaz, tidak boleh. Ghair wahid minal muhaddisin wa ghairihim wa huwa sahih. Selain dari satu orang dari ahli hadis, wa ghairihim, dan selain mereka, wa huwa sahih, dan itulah pendapat yang benar. Kenapa? Li'annahu qad ya'lamu asy-syekh anna hadzal hadis riwayatuhu, lakin la tajuzu riwayatuhu li khalalin fihi. Dikarenakan syekh ini mengetahui bahwa hadis yang diriwayatkannya itu, tetapi dia tidak memperbolehkan untuk meriwayatkannya. Li khalalin fihi, dikarenakan ada cacat dalam hadis tersebut. Naam, lau ajazahu biriwayatihi jazat riwayatuhu. Ya, kalau syekhnya itu memperbolehkan untuk meriwayatkannya, maka boleh untuk diriwayatkan. Alfadzul ada, bentuk-bentuk lafaz penyampaian al-i'lam. Yaqulu fil adai, ia berkata, perawi itu berkata, fil adai, dalam penyampaian, a'lamani syaikhi bikadza, telah memberitahukan kepadaku guruku dengan seperti ini. Kemudian metode yang ketujuh, suratuha, bentuknya, an yusi asy-syekh, seorang syekh memberikan wasiat, inda mautihi, ketika mau meninggal, au safarihi, atau ketika ia mau melakukan perjalanan, li syahsin, kepada seseorang, bi kitabin, dengan kitab, min kutubihil lati yarwiha, dari sebagian kitab-kitab yang ia riwayatkan. Hukmu riwayati biha, hukum meriwayatkan dengan metode al-wasiyah ini. Yang pertama, al-jawazu, diperbolehkan. Ini pendapat li ba'd as-salaf, sebagian
orang-orang salaf. Wa huwa ghalatun. Nah, ini ada kekeliruan. Li'annahu awsalahu bil kitab. Dikarenakan seseorang yang meninggal tadi atau bepergian tadi mewasiatkan dengan kitab. Walam yusilahu biriwayatihi, dan tidak memberikan wasiat supaya meriwayatkannya. Pendapat yang kedua, adamul jawazi, tidak diperkenankan. Wa huwa shawab, dan ini yang benar. Seterusnya alfadzul ada, lafaz-lafaz penyampaian dengan wasiyah. Yaqulu, berkata rawi, ausa ilayya fulanun bikadza. Fulan itu telah mewasiatkan kepadaku dengan seperti ini. Au haddatsani fulanun wasiyah. Telah menceritakan fulan itu melalui proses wasiyah. Itulah lafaz-lafaz ketika menggunakan metode al-wasiyah. Yang ke-8 yang terakhir, al-wijadah. Bikasril wawi, dengan mengkasrohkan wawu, masdar dari wajada. Wajada yajidu wijadah. Wa hadzal masdar, dan masdar ini muwallad, mempunyai turunan, ghair masmu' minal Arab, belum pernah terdengar dari orang Arab. Suratuha, bentuknya, an yajida at-talibu, seorang murid mendapatkan ahaditha, hadis-hadis, bi khatti syaikhin yarwiha, dengan tulisan syekh yang ia riwayatkan. Ya'rifuhu dzalika talib, yang diketahui oleh murid tersebut bahwa itu adalah tulisan syekh. Walaysa lahu sima'un minhu wala ijazah, dan tidak ada orang yang menemukan itu mendengar secara langsung atau mendapatkan ijazah. Terus bagaimana hukum periwayatannya? Hukmur riwayati biha ar-riwayah bil wijadah min babil munqati'. Hukum periwayatannya, periwayatan dengan metode al-wijadah ini termasuk bab al-munqati' yang terputus. Lakin fiha naw' ittisal, akan tetapi di bagiannya ada naw' ittisal, macam muttasil. Al-fadhul adai, lafaz-lafaz penyampaian. Yakunul wajidu, seorang yang menemukan tadi berkata, wajadtu bi khatti fulanin, saya menemukan dengan tulisan fulan, au qara'tu bi khattin fulan kada, atau saya membaca dengan tulisan fulan seperti ini. Thumma yasuk al-isnad wal matan, kemudian ia menyebutkan sanadnya dan matanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya poin yang ke-8 ini berarti berakhir pula terkait dengan turuk at-tahammul, teknis-teknis tahammul, yakni menerima hadis, wasyagh al-ada, dan bentuk-bentuk penyampaiannya seperti apa. Jadi ulasannya terkait dengan bab ini bahwa teknis menerima sebuah hadis ada 8 cara, 8 metode. Yang pertama ada as-sima' min lafdhi syekh, mendengar lafadznya dari syekh. Kemudian yang kedua, al-qira'atu 'ala syekh, membaca di hadapan syekh. Yang ketiga, al-ijazah, diberikan ijazah, kebolehan, izin untuk meriwayatkan. Kemudian yang keempat, al-munawalah,
dengan cara diberikan atau memperoleh dari syekh. Kemudian kelima dengan cara al-kitabah, catatan, tulisan. Kemudian yang keenam dengan cara al-i'lam, pemberitahuan. Kemudian yang ketujuh dengan cara al-wasiyah, wasiat. Kemudian yang kedelapan dengan cara al-wijahadah, itu menemukan. Al-mabhas as-salis, pembahasan yang ketiga. Kitabatul hadisi wa dhabtihi wa tasnif fih. Penulisan hadis dan penguatannya dan juga pengarangannya atau karangan-karangannya. Yang pertama, hukmu kitabatil hadis. Hukum menulis hadis. Ikhtalafa as-salafu minas sahabati wat tabi'in. Jadi berbeda pendapat orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat dan kalangan tabi'in fi kitabatil hadis, dalam penulisan hadis, ala aqwal, terbagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama, fakarihaha ba'duhum. Jadi sebagian memakruhkan untuk menuliskan hadis. Yang berpendapat seperti ini siapa? Minhum Ibnu Umar. Itu Ibnu Umar. Wa Ibnu Mas'ud wa Zaid bin Thabit. Kemudian pendapat yang kedua, abahaha ba'duhum, membolehkan sebagian yang lain. Di antaranya siapa? Minhum Abdullah bin Amr wa Anas wa Umar bin Abdul Aziz wa aktsarus sahabah, dan mayoritas sahabat. Thumma ajma'u ba'da dzalika ala jawaziha. Kemudian setelah itu mereka ijma' untuk memperbolehkan penulisan hadis. Wa zalal khilaf, maka pertentangan di antara mereka pun hilang. Walau lam yudawwan al hadis fil kutub, dan seandainya tidak ditulis hadis itu dalam kitab, la dha'a fil a'sar al mutaakhirah, maka niscaya sudah hilang di zaman-zaman terakhir. La siyama fi asrina, apalagi dalam zaman kita. Sebabul ikhtilafi fi hukmi kitabatihi, sebab perselisihan terkait dengan hukum menuliskan hadis. Wa sababul khilafi fi hukmi kitabatihi, dan sebab perselisihan terkait dengan hukum menuliskan hadis, annahu waradat ahadits muta'aridah fil ibahati wan nahi. Karena ada hadis-hadis yang saling bertentangan. Fil ibahati ada yang membolehkan, wan nahi ada yang melarang. Faminha, maka dari hadis tersebut, yang pertama haditsun nahi, hadis yang melarang untuk ditulis. Marwahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taktubu anni syai'an illa al-Qur'an. Janganlah kalian menuliskan yang berasal dariku, dari Rasulullah, sesuatu illa al-Qur'an, kecuali Al-Qur'an. Wa man kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhuhu. Dan barang siapa yang telah menulis dariku sesuatu selain Al-Qur'an, maka segera untuk dihapus. Ini hadis yang menerangkan terkait pelarangan untuk penulisan hadis. Karena ketika itu memang fokusnya bagaimana mereka mengumpulkan Al-Quran, menuliskan Al-Quran. Sehingga ketika larangan ini berlaku, itu adalah tujuannya supaya tidak tercampur antara
ayat-ayat Al-Quran dengan al-hadis. Kemudian yang kedua, hadisul ibahah, hadis yang menerangkan terkait dengan kebolehan untuk menulis hadis. Ma akhrajahu syaikhan, hadis yang ditakhrij oleh syaikhan, yaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uktubu li Abi Syah, tulislah hadis untuk Abi Syah. Wa hunaka ahadits ukhra fi ibahatil kitabah, dan di sana ada beberapa hadis yang lain yang menerangkan terkait dengan diperbolehkannya untuk menuliskan hadis. Minha al-idhn li Abdullah bin Amr, di antaranya adalah diizinkannya untuk menulis untuk siapa? Li Abdullah bin Amr, yaitu Abdullah bin Amr. Diizinkan oleh Rasulullah untuk menuliskan hadis. Al-jam'u baina ahadits al-ibahah wan nahy, mengkomparasikan, menggabungkan antara hadis-hadis terkait dengan diperbolehkannya dan larangannya. Laqad jama'al ulama'u baina ahadits an-nahy wal ibahah ala wujuhim minha. Jadi para ulama telah mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan larangan menulis dan memperbolehkannya, sehingga memunculkan beberapa hal atau beberapa keputusan. Yang pertama, qala ba'duhum, berpendapat sebagiannya, al-idhnu bil kitabati, izin untuk menuliskan hadis, liman khifa nisyanuhu hadis, untuk orang yang khawatir lupa terkait dengan hadis yang ia dengar. Wan nahyu, dan larangan, liman aminan nisyan, bagi orang yang hafalannya kuat atau tidak lupa. Wa khifa alaihi ittikaluhu ala al-khatti idza katab, dan khawatir kepadanya ittikaluhu, yaitu apa? Ketergantungan ala khatti, terhadap tulisan, idza katab, ketika ia menulis, sehingga dia tidak mau menghafal. Wa qala ba'dhum, dan sebagian lain berpendapat, ja'an nahyu hina khifa ikhtilatuhu bil Quran, datangnya larangan untuk menulis hadis itu ketika dikhawatirkan bercampurnya antara hadis dengan Al-Quran. Summa ja'al idhnu bil kitabati hina umina dzalika, kemudian datang izin untuk menuliskannya ketika sudah aman dari mempercampurkan antara hadis dan Al-Quran. Wa ala hadza yakunun nahyu mansukhan, maka dengan adanya seperti ini, larangan menulis hadis itu mansukh, terhapus dengan adanya izin untuk menuliskannya. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan terkait dengan bab turuk at-tahammul wasiyag al-ada, dan sebagian terkait dengan pembahasan yang ketiga, yaitu penulisan hadis, penguatannya dan juga penyusunannya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan meneruskan terkait dengan pembahasan yang ketiga ini, yaitu apa? Madza yajibu ala katibil hadis, apa yang menjadi kewajiban bagi seorang yang menuliskan hadis. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami daripada ilmu mustalah hadis ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesemangatan untuk terus belajar. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.